Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nggak masuk ternyata. Gue kira lagunya bakal masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo punya nah, ini nggak? Gue udah nyiapin. Apa? Oke, kembali lagi di podcast Dikotil. Di dalam kontrakan Tilda Swinton. Dialog. Nggak, masalahnya gue yakin banget Tilda Swinton nggak ngontrak. Siapa tahu namanya. Filmnya dia banyak banget. Namanya hidup bro. Kadang di atas, kadang di bawah. Apa film Tilda Swinton terakhir yang lo tonton? Terus Strange lah. Ini nih. Wes Anderson apa namanya? French Connect apa? French. Oh, The Dispatch. French Dispatch. Itu Gue terakhir film dia kayaknya gue nonton Burn After Reading, tau gak? Iya. Nggak tahu. Brad Pitt, George Clooney, dia sama John Malkovich. Tapi lo nonton French Dispatch? Belum. Bagus. Iya. Nggak. Kalau lo kayaknya nggak masuk deh. Maksudnya kalau lo bukan tipikal film orang yang nonton film kayak French Dispatch, kayak dia beberapa story di satu film gitu. Grand Budapest gue suka. Karena beda. Nah di French Dispatch ini ada banyak banget latar belakang. Salah satunya adalah latar belakang militer. Anjay. Langsung banget. Kita cuma dikasih waktu 20 menit. Oh iya benar. Enggak sih, tapi welcome back to Dikotil guys. Lo sengaja hijau-hijau gini biar militer. Betul. Kita harus mengucapkan selamat tahun baru dulu nih. Sama siapa? Sama yang nonton anjir, masa sama Oh iya, selamat tahun baru. Dan ini adalah di tahun yang baru ini seasonnya juga baru. Deng. Itu tadi lagu enak sebenarnya. Happy New Year guys 2024. Semoga tahun naga kayu. Iya, naga kayu. Katanya teman-teman gue yang Cina, naga kayu itu di sio kita anjing. Kita kan iya, itu kurang. Kita kurang bagus katanya di tahun ini. Tapi sebenarnya ciong. Jadi kayak gue nanya teman Cina gue kayak 3 apa 4 gitu. Itu masih mix sih. Cuman kayak udah 2 yang bilang kayak ini bukan tahun lu nih. Ini bukan tahun anjing. Kayak tahun kemarin juga bukan tahun gue. Udah lama. Gue jadi nunggu tahun baru yang mana yang itu. Tuh baca tuh. Gue silinder anjing. Oh yeah. Jadi ada bedanya nih. Ada yang beda dari season 1 ke season 2. Iya. Pertama-tama gue mau ngucapin hope you guys enjoy season 1. Season 1 adalah It's been a blast anjay. Apa namanya? Ya itu adalah season pertama kita memulai podcast ini. Sebenarnya memulai podcast udah lama, tapi memulai podcast dengan format seperti ini. Keren. Di season 2 kata Cece again masih ada di sini. Di season keberapa pun masih akan ada Cece. Pastinya sepertinya. Dong. Cece bilang katanya season 2 ini ada surprise. Akan ada perbedaan. Yes. Yang akan mengagetkan bukan hanya teman-teman yang nonton, saya juga. Kita juga tidak kita diberitahu. Kita tidak diberitahu. Tapi nggak apa-apa. Karena kita harus adaptable. Betul. Adaptif apa adaptable? Betul. Terutama karena kita tahu naga kayu ini kurang ciong buat kita. Kita harus lebih kreatif. Kita lakukan hal-hal untuk bisa mencari pundi-pundi. Ya. Gimana ya? Sebenarnya gue agak bingung nih pas Cece memilihkan topik ini untuk kita. Apa sih itu? Tanya. Apa sih itu? Tanya ada apa sih? Oh, ke siapa? Ke siapa, Cek? Tanya. Ada apa sih, Cek? Oke. Jadi untuk season 2, Nggak ada suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk ya. season 2 ini tema pertama kita mau bahas tentang militer. Aku udah siapin 3 barang buat kalian proses dan kalian coba. Nah, itu salah satu barangnya. Ya, jadi Cece menyiapkan meriam howitzer. Iya. Untuk kita coba apa tahu ya dicoba ya. Menyiapkan barang-barang dari Smith. Wih. Wah, kan semua harus dibanting juga dong. Ini barang-barang dari Smith & Wesson anjay. Ini 3 barang. Iya. Yang satu kalau kalian udah pasti familiar namanya Ransum. Oh, Ransum. Atau Polri-nya Indonesia. Wih. Yang kotak. Sedangkan yang kedua yang bag coklat itu adalah Ransumnya tentara Amerika. Wah, serius lu dapat dari mana, Cek? Iya bener. Oh, beli sih bener. Yang warna orange itu adalah ransum yang biasanya ditemukan di kapal-kapal Sekoci ketika kapal besarnya mau tenggelam. Tar dulu. Kapal Sekoci kan buat menyelamatkan diri, tapi buat militer apa buat sipil? Buat sipil ini. Ya, tapi kan yang bikin militer. Titanic kan kebelah. Yang bikin militer Kan itu. Titanic kebelah Terus Jack sama Rose masuk Sekoci. Dapetnya ini. Jack sama Rose militer bukan? Bukan, yang bikin tuh letnan yang bikin. Tapi lo yakin biskuit? Ini lu makanan? Nah, satu-satu lo jelasin. Untuk yang
Katanya satu biskuit itu bisa menahan lapar selama 8 jam. Oh, kayak ini rotinya Frodo. Frodo kan makan rotinya juga Iya, dikit-dikit tuh iya, sama iya. Sam. Iya. Ini kenapa Cece nawarin nasi gorengnya telat ya? Karena kita katanya bilang kayaknya bakal semua. kenyang ini. Ce, ini bagaimana ceritanya? Orang gua harus nyalakan api, kompor siap untuk memasak. Iya. Alatnya. Oh, ini alatnya. Iya, jadi kalian buka dulu. Wah, cobain nih. Keren. Enggak, tar dulu. Gue nggak tahu sih sebenarnya gini. Jadi ransum ini adalah yang dimakan oleh ke militer, yang ini Indonesia, yang ini di Amerika gitu. Iya. Nah, pas perang, Iya pas istirahat lu lagi. bukan pas tembak-tembakan dia masak, goblok maksud gue. Pas di tengah-tengah medan perang nih. Iya kan di tasnya isinya banyak. Ini salah. Kalau yang punya tentara Amerika adalah bisa cenderung menggunakan air apapun. Jadi misalnya tentara Amerika lagi di Air tajin. lagi di sungai, jadi dia cuma ada air sungai. Oh. Yang punya Amerika. Yang punya Amerika. Iya. Berarti kesian waktu perangnya di Afghanistan ya, airnya susah. Tapi kalau yang Indonesia harus air matang. Kalau Indonesia harus air. Indonesia malah nggak pakai air. Oh. Ih men, gue dapet ide keren banget bro. Biarin aja kebakaran nih studio. Terus tadi Cece bilang katanya, Kak Vicky sama Kak Rifki ngobrol dulu aja biar ini dimasak. Terus kita masak sendiri, ini demo apa kita? Oh ini bisa dilipat-lipat bro, keren banget. Set, Nih biar dikasih lihat. set, Ini gambarnya ngasih. set, set. Oh itu buat tatakan kompor ya? Iya bro, ini pakai parafin. Ini parafin kan? Iya ini parafin. Apa tuh parafin? nggak, Jelasin dulu parafin. Parafin Wah, ya. ini adalah bahan bakar yang mudah terbakar. Ya Allah. Gak, pertanyaan gue makanannya mana nih? Itu di dalam. Ada yang bisa langsung dimakan nggak? Ini. Ya udah kalau ini gue gunting deh. Ini mesti satu-satu apa gue buka juga nggak apa-apa? Buka aja. Tuangkan isi saset minuman. Minuman. Oh iya ke dalam. Oh Nggak. ini makanannya tuh makanan tambahan. Tulisannya bawang. Jadi gini guys, ternyata yang katanya Cece beda. Ngerepotin. Iya, bukan beda, repot. Ini apanya lagi yang perlu dimasak, orangnya biskuit. Ini mah brem. Dari Malang ya? Iya. Coba ya kita jajal. Ini dulu coba ini dulu. Oh ini yang harus dimasak Nora. Tuh. Oh, kayak di Sike ya. Tuh nasi daging cabai hijau sama nasi kuning ayam. Oh, cuman satu menunya apa? Ini ada 2. Itu kasih tahu dong. Oh iya, nasi kuning ayam dan nasi daging. Kok kompor cabai semua hijau. gue? Satu lagi nih, ada nih satu lagi. Coba ya? Nasi ikan masak habang. Apaan? Habang apa habang? Ini ya Kompor guys. Sekarang ada tugasnya kalian adalah merakit kompor itu dan memasak rasbutan ini. Oke. Kok lu happy? Nih, lurus deh tuh. Enggak. Ini apa nih? Nggak tahu deh, nggak tahu. Oh enggak, ini. Set. Guys, kita Bukan ya? cobain ini dulu dong Nyet, gue kepo Nyet. Apa? Ya cobain lah. Tuh, ini tuh ininya men. Makanan darurat untuk sekoci dan rakit penolong. Ini ada BPOM-nya ya guys. Komposisinya berarti 500 gram. Komposisinya ya, tepung kacang hijau, tepung kedelai, tepung crackers cream yang mengandung antioksidan TBHQ dan BHA. Mampus. Gula, lemak nabati dan pengawet kalium sorbat. Oh iya. Oke lah. Kita cobain aja lah. Untung gua karyawan. Susah banget. Ini yang tadi katanya bakal kenyang banget tuh ini. Oh, ya. Mana gua mau cobain dong? Si goreng gua gimana nih? Enggak apa-apa, ntar lagi urusannya. Wih, ini ngerobeknya susah banget. Oh, makanya kan tentara dimodalin pisau komando. Keras bro. Ya kan tentara, men. Rahangnya kuat-kuat. Lu mah biasa. Sipil. Wah nggak bisa juga lagi dipatahin. Ini buat taekwondo kali. Belah-belah genteng. Lu gak ada Anjing kaget gua, aduh gigit. Lu gak ada sedikit pun niat mau bantuin gua ya? Gua mau nyoba, mau ngasih review rasanya dulu. Oke. Oke. Ntar ya, gua belepotan nih. Guys, ini Parfum one thing bau ya. to point out adalah Apa? ini keras banget. Sumpah. Gua nggak tahu Cece belinya masih seger apa enggak. Dan memang begini apa enggak, tapi ini keras banget. Gua ini kalau di Skoci katanya kalau misalkan kita terdampar di laut lagi posisi rescue, makanya gini, nyawa main nyalain api aja Bambang. Enggak, ini nyawa sih insya Allah selamat, gigi enggak gigi. Ya nggak apa-apa, selamat tapi ompong. Tapi
rasanya sumpah kayak Mas bakar sampah nggak di sini ya Mas? Lagi syuting Mas. Ini kan survival belajar, bro. Nggak, rasanya itu kayak apa sih namanya? Duh bingung gue. Kayak ini loh snack yang di toples itu loh. Oh gitu. Udah survive gue. Lu mati, biarin. Mana? Nih. Cobain dong, gue cobain biskuitnya. Lu nggak pada mau pada nyobain apa nih? Tuh. Lu gigit nih. Saran gue kalau kayak Hedi sama Caca sih satu ya berdua ya. Enggak, lo ini beneran bisa langsung dimakan. Iya, lu jangan. Lu nggak lo? Gue nggak tahu itu biskuitnya apa gigi gue. Guys, lu nanti nih kalau habis ada yang nonton ini, rewind, terus lu merem kayak orang diurut. Tuk gitu bunyinya. Lu nggak lo? Iya kan? Tapi not bad. Pokoknya Katanya satu Gua- biskuit itu bisa mengenyangkan sama panjang. Oh, kalau gue paham logikanya di situ. Karena bikin nggak mood makan. Keras. mengenyangkan selama berapa jam? 8 jam kan. Istri gue kasih ini aja kali ya. Lumayan hemat sebelum. Dia tuh ini ya, yang bikin ini mengenyangkan adalah sensasinya. Men, gue takut mejanya kebakar, men. Pokoknya kontennya konten Cece yang nyuruh. Itu rasa apa? Itu rasa apa? Ahi kuning ayam. Gue bikin nasi kuning sih, Nyet. Malam-malam makan nasi kuning udah bego banget. Ada daging juga. Kamu tuh nasi daging cabai hijau. Dia udah telat, itu udah setengah jadi, udah oren. Ini kalau ini apa? Nah, ini apa, Cek? Minuman. Nih, Fit Plus minuman. Tuangkan isi saset minuman ke dalam gelas, tambah ya gelasnya nggak ada. Sumpah. Ini apa? Head lu belum nyoba kan? Lu ngebawain ke sini udah nyoba belum? Nah, sini. Cobain dong, enak tau, bareng-bareng. Gue pengen tahu yang makanan Amerika, men. Kan kalau Indonesia nasi kuning, cepet tuh hotdog. Ini udah cair nih dipegang hotdog. Ya kan Nggak, ini Amerika. review dulu. Menurut lo gimana? Tadi gue udah. Kok lo cepet sih? Enak tau. Enak, keras. Gue bukan nggak bilang nggak enak. Tunggu nyanyi seolah-olah tuh lagi di Vietnam. Jadi kan Mana? Apar, mana apar? mati ini gimana? Belum matang sih. Bentar, gue baca dulu. Ini berapa lama sampai ini bisa dimakan? Rifki so tau banget pakai barang-barangnya demi Allah. Ya Allah, gunung juga begini tahu. Tapi gue agak Jadi yang lagi dimasak, by the way, for information, yang lagi dimasak Rifki adalah nggak mati, men. nasi kuning. Gue tiup nggak mati. Nasi kuning Jawa. Karena kalau di perang mati nggak ini. Men, Panik! Lum. Tuh. ditut. Kainnya dari mana? Kan gue nggak punya kain. Nih. Anjing. Apa tadi nama lilinnya? Parafin. Ayo sambil bahas satu-satu, coba. Ini kayaknya nasi kuning nggak jadi nasi kuning, jadi nasi bakar nih feeling gue. Ntar gue mau bahas ini dulu bentar. Crackers ini, ya basically ya memang makanan yang protein. Apa sih? Kayaknya waktu di review itu nggak segede itu abisnya. Beda, karena aku pakai semangat. Nah ini sudah mulai tercium aroma-aroma nasi kuning ya. Masa? Sumpah. Enggak, ini aroma gosong. Cek, lu mau ngerjain kita doang apa perlu kita jelasin sih, Cek? Iya dong, jelas. Jelasin. Udah gak usah lu pegang-pegang biar matang dulu. Gue ngeri mejanya terbakar, bro. Enggak. Oh, kan. Wah. Makan kita. Keren, oke. Jelasin dulu, tar dulu sebelum dibuka itu. Mejanya, bro. Oh, enggak aman kok. Oh, ini berarti teknologinya sudah dijamin buat Betul. tentara Indonesia bisa makan dengan nikmat tanpa merusak alam. Betul. Kasih lihat dulu itu apa, lo masak apa. Nasi kuning panas anjing. Enggak, lo bukan lagi makan malam, jelasin ini lagi syuting. Dibuka sendiri, dimasak sendiri. Kan disuruh masak. Ya iya dikasih lihat dulu. Panas. Nasi kuning ayam. Aduh. Kita coba buka ya. Ini berarti ini adalah makanan yang dimakan oleh tentara-tentara kita di TNI. Tuh, nasi kuning ayam. Semua hal Kelas dunia. tentang
Even makanannya TNI semua keras, pakai otot semua. Tapi memang itulah Mukanya salutnya. keras. Ih, tapi wanginya enak bro. Nih. Masuk lagi jempolnya anjing. Dia emang harus pakai ini bro. Gini nih, tuh. Cobain lu cium baunya deh. Cium baunya. Panas, jangan dipegang bawahnya. Oh kardusnya, iya maaf ya. Nah, tapi cium baunya deh. Tuh. Nasi kuning. Enggak, pertanyaan gue nyendoknya pakai apaan? Nah karena kalau di peperangan ya sekop. Tangan. Enggak akan 3 jari sunah rasul bro. Oh iya. Coba Nih guys. Ini. Sekarang nasi kita mau kuningnya. coba masak yang nasi daging cabai hijau. Nggak usah, kayaknya nggak usah masak. Satu aja. Dalamnya ada nasi kuning sama bawahnya kayaknya ayam ya. Nggak tahu gue. Coba lu korek nih, kayaknya ini bisa jadi sendok juga. Nggak usah, itu lagi diituin. Cobain. Nah ntar lo review. Ini mana? Ini yang tadi? Oh bukan, ini beda lagi bro. Lo yang tadi yang lo potek yang biskuit yang dari mana? Yang dari Amerika? Yang dari Sekoci. Oh yang dari Skoci. Ini yang dari tentara Indonesia. Oh. Beda lagi. Ini cobain dulu. Taruh dulu. Keras. Coba ya. Ini buat madamin api. Air putihnya itu buat racunnya Amerika. Oh bisa. Ini dituang sini apa ini dituang ke sini? Men, sumpah. Yang ini Coba. khusus review Polri dilarang memperjualbelikan. Lo dapat dari mana, Cek? Ini kan nggak boleh diperjualbelikan. Oh, boleh. Yang ini rasanya kayak garlic breadnya yang itu. Pizza. Cobain. Nggak bohong, cobain kayak garlic bread. Oke. Lo tau biskuit Yakob gak? Ya. Biskuit nenek gue. Roma. Yakob. Ada biskuit sehat. Yup. Ini rasanya kayak gitu. Waduh. Enak. Masalahnya cuma satu sih ini. Rah. Aus. Agak seret ya. Kayaknya banyak minuman, bro. Kan ada minuman. Nih, lu cobain, lu bikin. Gue belum buka yang Amerika. Gue pengen lihat yang Amerika. Bangsat baik buat mintanya nih orang. Ini pegang. Lu ngomong. Gue bikin ini gantian. Oke. Jadi guys, kita berusaha untuk mendalami peran dan merasakan apa yang dirasakan oleh tentara-tentara pada saat di medan perang dan apa yang dimakan. Karena kan selama ini mungkin kita nggak tahu kan yang dimakan itu apa. Apakah berburu kah? Ataukah bawa bekal dan lain sebagainya, masak kah? Ternyata ini adalah makanan-makanan yang bisa dibilang siap saji ya, semi siap saji nggak sih? Lu dengerin gua nggak sih? Enggak. Ini apaan lagi sih? Gue sampai banyak bener bentuknya. Yang jelas, yang cukup mudah untuk dipersiapkan dan bisa langsung dimakan. Gue mau nyobain nasi kuningnya sih. Gue penasaran sama nasi kuningnya. Itu kalau kalian perhatiin di setiap packaging sirah Amerika itu ada namanya, kayak itu tuh apa? John. Oh. Nah, Roger. Philip. Bukan iya. nama orang Amerika, goblok. Frankie. Ini raisins osmotic. Resin tuh kismis ya? Ya, nggak suka gue. Ini bukan masalah suka apa enggak, survival. Spaghetti beef NSC. Apa tuh SC? Sauce. Oh iya. Itu mesti dimasak juga. Ya Cek, ini ditaruh mana Cek? Itu caranya dimasukin ke dalam kantong yang ada heaternya, itu disiram air. Oh ini. Oke lanjut. Ini nih air, gue cobain nasi kuning ya. Ya, lo nyoba nasi kuning. Itu di belakangnya ada. Oh gitu. Ngomong podcast nih. Dulu kita sabar dong orang mau nyobain nasi kuning, marah-marah. Remove MRE pouch, tear off top back while holding MRE. Gimana? Lebih enak dari makanan kantor gue. Anjing, kantin kantor gue parah banget men. Ibu-ibunya ngasih harganya semau dia. Ya, karena warung-warung dia suka-suka dia lah. Iya bukan gitu maksud gue. Gue makan nasi ayam tempe 18.000. Temen gue makan nasi ayam tempe bisa 24. Lu dengerin gue gak sih? Enggak. Ini bahasa Inggris. Fill two lines, do not overfill. Oh ini ya, terus ini ya. Oh, oke. Bro, Ya. film perang favorit lu? Saving Private Ryan. Gue udah tahu banget lagi jawabannya pasti itu. Yang film perang terbaik sepanjang masa kecuali Saving Private Ryan. Rock One. Ya, perang juga. Film perang di dunia nyata tanpa laser dan robot. Favorit lo selain Saving Private Ryan?
Film ya, harus film ya. Karena kalau series gue mau jawab Sandiwara radio boleh. Nah, kalau series Band of Brothers. Kalau Film ya, film film. mungkin Black Hawk Down ya. Black Hawk Down oke. Ya oke lah. Lu udah nonton yang All Quiet on the Western Front itu belum? Belum. Yang Jerman. Belum. Itu juga katanya bagus. Terus masukin airnya ke sini, Cek. Hah? Oh. Tapi gue nggak bohong sih, yang nasi kuning bener-bener mungkin ini bisa jadi opsi buat orang-orang kalau mau camping, kalau mau masuk hutan gitu-gitu kali ya. Karena cukup ringkes dan enak. Terus gue tutup, Cek. Nah, ambil ngobrol nih. Itu apa sih? Beef spaghetti and sauce. Kenapa dia bisa matang ya? Padahal pakai air biasa. Ini ada heat pack di dalamnya Apa itu? buat ngangetin. Pakai air biasa. Kok bawa angus sih? Pakai Iya, air biasa. Pakai air biasa. Itu nggak harus lo pegang, Nyong. Lah tentara kalau sambil perang kayak Taruh, move. Kan ada tanah, bodoh. Ya kan dimasak nih. Sacot itu. Move. Go out to the hill, ditinggal, nggak jadi makan. Oh iya bener. Harus dibawa. Ya makanya kan pasti isoma. Ya masa tentara nggak ada isoma? Ya nggak ada dong. Jenderal Sudirman itu pernah sambil perang sholat zuhur dulu, bro. Iya, tapi kalau yang perang Jerman lawan Inggris siapa yang Soma? Ya sebetulnya yang Islam, lu nggak boleh begitu. Sekarang wali kotanya London itu orang Pakistan, bro. Iya, turunan. Nggak mungkin wali kota London orang Pakistan. Orang Inggris, Iya. tapi turunan Pakistan. Itu enak gak? Cobain, lo cobain. Ini udah nggak Gimana? COVID lah ya. Kita pakai Bro. jangan. Seragam. Lu nyuruh gue nyobain tapi ngajak ngobrol. Oh iya sorry. Ya gak apa-apa tapi. Seragam tentara dunia favorit lo? Keras tapi nasinya. Enggak seragam. Kok keras sih? Enak. Tapi ini kurang matang Rifki ya. Panik kan tadi gue panik. Oh, iya. Gue bukan karena udah matang apa belum, lebih ke udah panik apa belum. Seragam tentara favorit gue. Yang menurut lo ya motifnya kah, ya bentuknya kah, ya desainnya kah? Ini. Inggris oke Inggris yang pakai topi itu. Enggak, itu kan penjaga ini kerajaan, penjaga kuil, istana, penjaga Buckingham Palace kan maksud lo? Bukan itu emang seragam tentaranya. Bukan dong. Gue nggak hafal bro seragam tentara sumpah. Tentaranya Inggris kan SAS itu loh, UK, Iya. UK SAS. Sama kan? Maksud- Kamu juga kan? Tapi kan coraknya pasti, kan sendawa gue. Tapi kan coraknya pasti beda-beda. Tapi ini lama-lama panas loh by the way. Itu berapa lama lo cek dulu lah. Nih sambil makan Kit Plus. Tadi ada apa aja opsinya yang dari Amerika? Hah? Bodoh amat. Menu 4 spaghetti with beef and sauce. Cek gak ada cek, berapa cek minimalnya cek? Nih. Maksimalnya nggak ada nih. Ameriqual. Oh, there's a new word for it now. Artinya apa Bang Misi? Ameriqual. Ameriqual Secara packaging. Amerika, dibungkus secara Emang Amerika. Ya di sini artinya apa? Ameriqual. Nih kan, dibungkus secara Amerika. Anjing ini berantakan banget dah. Stars and Stripe. Oke, sambil kita menunggu spagettinya matang, karena Tuh, Department of Defense, United States of America. Keren banget. Dia John Cena makannya ginian nih. tapi ini berarti kalau misalkan expiry date-nya masih baru, berarti sekarang yang dipakai sama tentara Amerika ya ini ya. Sebenarnya satu ras susu bisa bertahan katanya sampai 10 tahun. Oh, Kenyangnya. bukan goblok. Apa itunya, ransumnya, expirednya. Karena kan perang nggak ada yang tahu bro berapa lama. Bener. Siapa tahu ini dari 11 tahun yang lalu. Bisa. Mana coba spaghetti lu keluarin dong, pengen tahu gue. Lah lu, kan lu tadi gue udah masak ini. Ntar lu yang cuci piring ya. Makannya di mana cek? Di sininya cek? Hah? Gak tahu cek. Tentara nggak mikirin matang apa belum Iya, lagi. benar, harus kuat. Nggak penting ngisi perut. Yuk bisa yuk. Nah nih pegang air panas nih. Boleh tolong. Terima kasih. Ini kita makan dari sini ya guys ya. Kalau di Ransum Amerika itu terdapat beberapa side dish termasuk sendoknya. Oh, ada sendok di sini, Nora. Cek. Nggak tahu buka ininya gimana sih? Gue cari sendok. Wah, ini sendok. Oh, dibuka gini cuy. Coba ya. Sambil gue makan lagi. Ini bukan iya deng ayam. Tadi gue kira salmon. Tapi yang nasi kuning beneran menurut gue proper. Gue kira bakal kayak ya udah aja sekedar nasi dan hambar-hambar gitu. Tapi ternyata nggak kok, rasanya proper kayak nasi kuning di
hajatan. Oke. Coba gua. Demi Allah enak. Serius lu? Demi Allah enak ini. Coba dong. Guys, Ransom Amerika. Coba dong. Ini ya, enggak terlalu. Gue mau kasih tahu dulu. Oke, review. Ini Ransom Amerika itu spaghetti ini spaghetti ya, spaghetti bolonya lah basically. Yang gue kaget adalah satu, wanginya beneran spaghetti, dagingnya beneran ada, pastanya beneran ada. Terus? Cuman, ini kalau dari yang gue rasa, Tes. emang nggak dikasih garam, nggak Apa? banyak garam. Cut. Iya, garamnya bisa kan? Iya, nggak pakai garam dan nggak ada penyedapnya. Jadi memang Selera berarti bro. Kan ada orang yang nggak terlalu suka asin. logikanya ya, spaghetti bolognese itu kan tomat, daging Iya, gitu kan. Nah, tanpa garam. Jadi tomatnya tomat banget. Tomatnya tomat banget tuh gimana sih? Tapi kalau makanan Amerika, tentara Amerika spaghetti, makanan tentara Italia apaan? Burger. Oh iya bener tukeran nih. Tukeran. Oh iya kan ini multilateral. Enggak. Enak. Demi Allah. Ya kan? Enak. Ya. Nasi kuning gimana nih? Enak. Tapi guys, tapi beneran kita kan tentang militer itu kan kadang suka bukan studi banding apa sih namanya? Mereka Oh, visit ke sini. Ini rimpek. Iya. Tau gak lo? Gue Kompetisi Iya. itu kan latihan bareng. intinya secara diplomasi kita ketemu lah satu sama lain. Tentang Amerika waktu itu kemari kan? Apaan? Panglima tinggi Amerika waktu itu ke sini. Mungkin gue nggak tahu, mungkin sudah lagi jalan programnya, tapi mungkin bisa sharing kayak gini-gini juga nih. Ya, Oh. asupan tentara bisa saling bertukar. Tukar menu Iya. gitu ya. Enak cuy. Terus gue tambahin keju kalau ini mah. Hah? Iya benar, nasi sama tahu. Di dalam Ransom Amerika itu ada checklistnya, kalian boleh cek nggak? Pegang. Italian breadstick. Itu apa? Italian breadstick. Itu apa? Kutabak. Ya itu apa? Buka aja dulu. Tapi memang guys, kalau gue bisa review, isi ransum dari makanan Amerika ini memang makanan-makanan yang kalian temukan di restoran western. Maksudnya? Pizza, Hah, ada pizza? pasta maksudnya pasta, Italian breadsticks, ini ada raisin. Kalau nggak salah tadi ada ini juga deh. Nggak ada. Berarti Ini apa? wih. Oh ini ada cheese pretzel bro. Itu apa? Oh beneran ada kejunya. Beneran ada kejunya. Dikasih keju. Ada kejunya. Apa kejunya apa? Parmesan, Nggak sempet lihat mozzarella, ketembak lo mozzarella, cheddar. blue cheese, Cheddar. Wisman. Wisman bukan keju, butter. Italian breadstick. Roti. Ya, biasa saja ya. Tapi oke lah. Karena menurut gua ada terasa sedikit jahe-jahe, turmeric, peterselli. Iya ya, kok rempah ya? Jalang kote. Gue kaget sama aftertaste-nya. Ini agak-agak rempah ya. Mungkin ini juga bisa untuk menghangatkan tubuh, bro. Masa sih? Ya nggak tahu gue ya kan rasanya agak-agak rempah gitu kan. Iya. Nah ini. Huh? Nih, lurus makanan. Gue pengen nyobain yang minumannya deh. Gimana cara bikin minumannya? Nih, Fit Plus. Airnya habis. Guys, karena ini podcast, kita nggak bisa makan doang. Jadi kita harus baca fakta hari ini. Oke, gue minta tolong ambilin air lagi dong, Ceh. Mantap. Ini kenapa HP gue nge-zoom begini sih? Masalahnya ya, urusannya nasi goreng nggak kemakan ini. Gara-gara nyobain ransum ya? Kenyang tapi enak banget. Lu dapet dari mana sih, Ceh? Nggak boleh dikasih tahu ya? Oh nggak boleh nih. Bahaya. Oke, siap. Ngomong dulu Nyet. Oke. Apa nih? Lo udah nyiapin apa? Gue nyiapin. Ada beberapa fakta tentang Tentara Nasional Indonesia. Oh TNI. Jadi Spesifik. memang betul. Jadi memang ada beberapa hal yang unik terjadi mengingat memang Indonesia adalah negara bekas jajahan. Oke. Sehingga pengalaman perang kita cukup luas Ya. dan terbentuknya TNI ini pasti banyak cerita-cerita di mana kan kita tahu legendanya sejarah kita bahwa kita dulu perang pakai bambu runcing sampai akhirnya terbentuknya TNI sampai hari ini tuh ada cerita-cerita yang di in between-nya. Oke, dari ABRI dulu Betul, kan. Ya, segala sampai perkembangannya. ganti nama jadi TNI. Fakta yang pertama, Tentara peta. betul. Hah, tentara peta enggak di sini? Ada tentara peta. Oh, tentara peta kita. Iya. Bukan peta binatang. Bukan dong. Fakta pertama, hanya modal berani naik pesawat, dulu sudah bisa langsung jadi pilot.
Oh, enggak, ini bicara awal-awal terbentuk. Betul, ini bicara di tahun-tahun awal pada tahun 1945 lah. Oke. Menuju ke 1945. Oke. Saat jauh sebelum TNI AU memiliki F-16, Sukhoi, T-51I dan pesawat lainnya, kondisi kita tuh benar-benar sangat inilah. Apalagi kalau ngomongin alutsista kan dan tenaga ahlinya. Ya, yang bekas Jadi itu dulu, ya, katanya. nah, Ya, katanya bekas. dulu di masa perjuangan sama sekali tidak susah bagi seseorang yang menjadi pilot angkatan udara. Syaratnya cukup berani naik pesawat, maka ia sudah resmi jadi pilot di angkatan udara. Terlepas apakah ia punya kemampuan untuk itu atau tidak. Oke, latihannya belakangan Iya. ibaratnya. Karena kan saat itu kondisi genting, beda lah. Kondisi Betul. terjajah. Betul. Alasannya adalah kenapa? Karena hal ini terjadi karena tidak cukupnya waktu untuk melakukan rekrutmen panjang. Iya. Indonesia butuh seseorang yang bisa cepat diajak berjuang, walaupun tak punya kapabilitas tapi berani mencobanya dulu. Oke. Jadi trainingnya belakangan. Ya, ya, ya. Karena berani terbang kan nyali dulu kan. Benar. Karena Betul, percuma punya skill tapi nggak berani terbang. Betul, sebaliknya. Terima kasih. Gue mau cobain Bacaan faktanya sambil makan spaghetti. Fit Plus. Tuangkan isi saset minuman ke dalam gelas. Terus fakta kedua. Fakta kedua. Zaman dulu naik pangkat itu hanya dalam beberapa jam saja. Jadi bagi tentara naik pangkat adalah hal yang cukup susah. Selain butuh waktu yang lama tapi juga memiliki kemampuan lebih. Hal yang seperti ini tidak kita temui di masa lalu, di mana seseorang bisa saja langsung naik pangkat hanya dalam waktu beberapa jam saja. Syaratnya adalah cukup mudah, yakni punya pengaruh dengan memiliki beberapa orang pengikut. Karena presiden pertama kita, founding father kita, Bung Karno sendiri pernah mengangkat seorang letnan menjadi mayor hanya dalam beberapa jam. Kita harus maklum karena negara memang sedang butuh perjuangan besar. Jadi di situ tuh basically lo bikin ramuan nyet ngaduknya begitu. Ya kan kalau misalkan kondisi lagi sendoknya nggak ada. Oh, iya, Mau iya. nggak mau kan ngaduknya pakai bungkus. Ya ini adalah bagian. Nah ini dari bagian juga. Jadi hal-hal yang kita faktakan barusan itu adalah di momen-momen yang kayak gini nih. Situasi genting, Iya dong. pemuda ini. Dulu kan kita sempat wamil juga ya kayak Korea kan? Nggak ada, nggak pernah. Enggak kita ya? Nggak ada. Oke. Indonesia nggak pernah. Ini bagian lanjutan fakta selanjutnya adalah lanjutan dari zaman perjuangan kita juga. Dulu enak gak? Enak. Oh iya. Iya, cobain. Kita bertukar makanan tentara, bro. Ya kita Keren banget. Gue coba dulu sebelum baca fakta. Spaghetti lo. Lucunya kalau punya yang perang sama Amerika itu nyebutnya bentuk minuman, bubuk minuman itu bentuk botol. Oh ya? Mana? Nih di sini. Dulu cari aku mau baca fakta. Gue mau makan spaghetti. Enak aja lu. Ya deh yang baca, cari. Satu senapan dulu. Ini fakta ketiga teman-teman adalah satu senapan. Dulu satu senapan di unit kita, di unit tentara kita itu dibagi oleh 5 orang prajurit. Jadi satu senapan dipakai oleh 5 orang prajurit ganti-gantian. Keterbatasan Keterbatasan berarti. itu tadi. Gokil. Ada masa-masa transisi di mana kita dulu masih pakai bambu runcing, masih pakai senjata-senjata tajam. Jadi ketika mungkin alutsista masuk nggak banyak. Yang bekas itu. Alhasil supaya kita tetap berjuang. Kenapa ke situ mulu sih? Ya lu nyebutin itu mulu. Alhasil agar tetap bisa berjuang, ketika itu tentara harus berbagi senjata. Satu senapan harus bisa dipakai 5 orang. Senapannya sendiri adalah hasil rampasan dari Jepang atau sisa Belanda dan jumlahnya sangat sedikit dan kondisinya kadang tidak layak. Iya dong. Ya udah macet-macet Kan gunfight. Iya, Udah ngejam gunfight. gitu. Keren. Makanya Apalagi sangat- senjata zaman itu kan, bro. Iya, makanya sangat masuk akal kalau orang-orang dulu hanya berjuang dengan memakai bambu runcing dan golok-golok karena memang hanya itu yang dimiliki. Nih lihat coklat hazelnut protein drink power. Serius lu? Ya, lu nggak dibuka-buka dulu. Macem-macem ini Gua tahu isinya. gitu tadi ngambil air ya. Iya, ini tadi tadi tuh ada tuh. Kita lompat dari satu fakta ke fakta selanjutnya, nyobain sesuatu dulu ya. Sambil lah. Ini apa nih? Kita review ini dulu nih. Iya, boleh. Ini rasa apa tadi? Toaster pastry chocolate chip. Ini nggak apa-apa dibuka semua kan, sih? Guys, ini minumannya yang Enak dari ya? Ransum Indonesia. Energy drink gitu ya. Ini enak banget. Sedotan. Ini yang Tidak kalah dari wafer-wafer bermerek internasional. Ini wafer coklat. ini dessert ya. Appetizer Tapi kayaknya maksud- kalau orang Amerika masih tetap harus menganut itu ya. Apa? Appetizer and course. Karena mungkin Kita kan udah nasi kuning dia pulang lu demen kayak karena kita nggak ada kebiasaan. enak. Nggak dia dibilangin. Gua nggak mau. Ya udah sono makan. Ini cara bikinnya gimana? Low water juice chemical. Fakta selanjutnya. Ini nggak bisa dimasak Pokoknya dari fakta ke satu ke fakta selanjutnya gua makan dulu. karena ini butuh 30 menit.
Nah, udah apa ngomong dulu aja. Garing. Allow water just chemically purified to stand 30 minutes before adding to powder tear pouch at night. Artinya apa Bang Messi? Lanjut men, fakta. Fakta keempat, seragam prajurit dulu bisa lebih mewah daripada komandannya. Kenapa? Dulu para tentara kita jarang ada yang memakai baju perang. Seragam yang sering dipakai hanya baju yang menempel di badan saja. Oke. Jika ada yang memakai baju tentara, maka dipastikan ia mengambilnya dari pasukan musuh. Oh, rampasan perang. Betul. Harta Looting. Looting. gonimah kalau bahasa Arabnya. Looting kalau bahasa PUBG. Iya, benar. Uniknya keadaan ini membuat seorang prajurit kadang bisa berpenampilan lebih baik daripada komandannya. Oke. Karena belum ada pakemnya, belum ada pakem pakai Jadi ibaratnya seragam tertentu. lo perang, lo nggak sengaja nembak orang dengan pangkat yang lebih tinggi dari lo gitu kan. Ambil Terus lo balik ke bajunya. base, kok baju lo bagus gitu. Secara bersamaan pas dilihat dia bisa naik pangkat nih, naik pangkat Iya, juga. iya. Gitu tadi kan. Kejunya, Bro. Tapi itu, kejunya keju melt cuy. Yoi, men. Makanya dicobain. Nasi goreng bisa di cancel nasi goreng? Kenapa banyak bener makanannya ini jadinya? Lu mau coba potek gak? Cece bilang tiga beranak pinak dia. Keren. Cobain Cek, cobain Cek. Iya, gue cobain pakai kejunya ya. Ini kejunya cheddar aja. Ya, muncrat. Cheddar. Kejunya enak banget, Bro. Kejunya enak banget. Gue nyetok ginian kali ya, enak di rumah nih. Sumpah, gue di rumah malah lebih jarang makan keju. Perang aja kali gue ikut ya. Kok kejunya Dapat keju. Emang habis, gue cuma nuangin buat gue doang. Ya, lanjut ngomong. Oke. Fakta berhubung Vicky doang yang nyiapin fakta unik. Gue gak nyiapin fakta apa-apa. Lo pernah gak kepikiran gitu waktu kecil? Gue pengen jadi tentara sih. Gue mau ikut perang. Gue pengen jadi komandan. Gue pengen wah gitu. Enak aja. Gue yang sampai hari ini masih sangat wah adalah gue tuh dari dulu suka banget Kopassus cuy. Komando pasukan khusus. Karena kayak di sana kan Black Ops, Spec Ops, apalah namanya gitu kan. Mossad. Betul. Dan itu selalu kayak kan kalau di film-film tuh selalu dikemasnya Kopassus tuh regu isinya 5, yang satu jago knife handling, yang satu sniper, yang satu komandannya. Iya, transmitter Assault sama bom. iya, dia bisa baca segala transkrip, bisa baca gitu kan. Dan menurut gue jadi kayak keren banget dia yang kayak saking punya specialty-nya lo masuk Kopassus gitu ngerti kan. Iya. Karena saringannya dari semua kan. Betul. Kalau Kopassus. Betul. Sekarang lagi rame di TikTok. Gua nggak tahu bener apa enggak. Gue sempat Google sih. Tapi belum ada, gue Google pun belum ada yang menyatakan dengan jelas bahwa emang ada. Lo tau Denjaka kan? Detasmen Jala Mangkara. Denjaka sama Den Bagus. Bukan, Den Bagus. Bukan. Den Bagus pantomim. Oh iya. Denjaka kan Detasmen Jala Mangkara. Itu juga salah satu pasukan khususnya Angkatan Laut. Nah katanya ada lagi bro namanya Denharin, Detasmen Harimau. Cuman gue Google kagak ada bro. Jadi ada website yang bilang ada website yang bilang itu mah nggak ada. Jadi lebih misterius lagi, special ops lagi. Waktu itu, waktu Panglima TNI kita masih Pak Andika Perkasa. Sekarang kan udah baru ganti nih, kayak akhir tahun lalu. Itu sempat ada satu video ini, correct me if I'm wrong ya, ini keren banget. Yang di hutan. Yang di hutan. Dia cuma mau ngabsen ada berapa petugas, ada berapa officer di situ yang lagi bertugas gitu. Nyaut satu-satu tapi nggak ada bentuknya cuy. Keren banget. Dia sudah berapa lama gitu kan? Ada berapa? Ya Pak, siap lapor, siap ini. Itu kayak gitu-gitu tuh yang bikin gua merinding gua. Karena kan nggak common buat kita yang tinggal di perkotaan ngelihat operasi militer kan, bahkan di negara kita sendiri. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu tuh gue suka banget lagi. Sama ini yang gue nggak tahu bener apa enggak, gosip-gosip yang beredar latihannya Kopaska. Komandan pasukan Katak. Oh, yang di air ya. Nyebrangin katanya kan nyebrangin Selat Sunda. Tangannya dikit di belakang men sambil berenang. Gue kayak gila gimana lulusannya nggak luar biasa. Cel, lo tau nggak dari tadi Cel? Ini kita masuk nasi kuning, masuk wafer, masuk ratingding, masuk apa? Ini kalau mencret gue kayak jadi syuting kedua. Ini kan udah dijamin gizi dan kualitasnya. Lah justru itu tentara kita ya makannya itu. Oh iya, kita nggak makan spaghetti. Makanan 2 peleton nih jatuhnya nih. Berarti kita bisa lebih kuat lagi. Gabungan tentara Indonesia dan Amerika. Tapi lo sendiri sebenarnya lebih sebagai anak kecil lah ya. Let's say call out the inner child di lo tuh lebih senang lihat angkatan darat, laut apa udara? Gue sebenarnya kalau ngelihat kebersamaan dan jiwa korsanya kayaknya angkatan darat lebih kompak gitu. Iya korsa merek ban bener.
Cuman kalau gue ngelihat dari film-film dan lain sebagainya, kelihatannya ya yang gue tahu, mungkin gue salah. Angkatan laut men, Marines tuh lebih tactical kalau gue lihat di film-film ya, gue juga kagak tahu. Cuman kan kalau darat kan mobile infantry. Lu merhatiin gue gak sih? Oh iya oke. Kayak kalau angkatan udara kan ya udah penerbang. Tapi kalau angkatan laut tuh bisa darat laut udara gitu deh yang gue tahu. Dan mereka kalau di film-film biasanya Marines lebih solid ya. Iya. Bukannya yang lain nggak solid, cuman maksudnya biasanya mereka lebih visualisasikan. sangat-sangat Ura, wow keren. Wah, gue kalau nonton video TikTok tentara pulang tuh, yang bokapnya pulang, bokapnya tentara, tiba-tiba ada di belakang. itu gue banget. Gitu kan ya. Dipeluk, anaknya iya. dipeluk. Coba lanjut, masih ada fakta-fakta lagi. Ini ada satu fakta lagi yang gue cari ini mungkin banyak yang suka. Ini gue mencoba mencari fakta yang kira-kira bisa relate dan sangat ini ya. Fakta wajib militer di Korea Selatan. Nah, ini kan banyak Fans BTS wajib tahu nih di sini tulisannya dari CNBC Indonesia. Karena gue baru dengar dari kemarin, gue baru dengar kemarin katanya member BTS wamil, kan vakum. Yang dia. mana? Yang mana? 55677-nya. Berarti umurnya sama semua mereka. Enggak tahu gue. Kenapa barengan? Bukannya umur tertentu gitu? Nggak tahu, pokoknya intinya Ya udah. sekarang secara resmi mereka berkan Oke. wamil. Coba sebutin member BTS. Jamin. Gak ada. J-Hope bukan, ada siapa J-Hope. namanya? J-Hope. J-Hope. Ada satu siapa namanya? Jungkook. Ah, ditampol nih gua sama fans BTS. Jungkook ada Jungkook. Siapa? Jimin. Jimin Multajam. bukan saya upstairs bukan. RM. Emang ada nama RM? Oh ada. Ada. Tapi J-Hope juga ada J-Hope kan? Oh ada J-Hope. Jungkook ada Jungkook. Gak bisa duduk dia. V tahu gue. Satu lagi? Begitu dijejerin, gue nggak tahu bedanya. Biarin aja, gue mau diserang sama fans BTS. Gue punya ransum tentara. Apa urusannya? Ya nggak kuat. Ini ada satu fakta tentang wamil di Korea Selatan. Keren. Yang pertama adalah hal ini dilakukan wajib militer di Korea Selatan. Jadi ini buat teman-teman fans K-pop juga perlu tahu kenapa idol-idolnya harus wamil. Karena pertama diberlakukan sebagai antisipasi perang dengan Korea Utara. Oh, itu yang gue nggak tahu men. Mereka tidak akur ya, Selatan Utara. Iya. Kayak Jerman Barat Timur berarti. Iya. Oh. Akhirnya ya mereka ceasefire aja, apa sih, ngerti nggak sih? Kayak mereka ya udah kita lo gue nggak usah senggol-senggolan. Tapi jangan coba-coba. Oke. Peraturan wajib militer ini sudah mulai berlakukan sejak tahun 1957 sebagai antisipasi terhadap serangan lanjutan dari Korea Utara pasca terjadinya perang Korea. Oh, Civil War-nya Korea. Ya. Tapi memang di Korea Utara kan nggak boleh dengerin lagu-lagu Korea Selatan. Ada kan? beberapa hal karena memang dua paham yang berbeda kan. That's why secara culture beda drastis. Ya, Korea Utara rambutnya cuma boleh 4 macam apa cowok katanya? Iya. Dan mereka harus berekspresi ketika even memandang supreme leadernya even di TV ya. Ya, harus senyum. Ya kita nggak bisa, sebenarnya itu salah satu hal yang kita nggak bisa terlalu diskriminatif juga karena ya memang itu norma di negara masing-masing. Aturan negaranya dia. Gue mau ogah. Iya. Ya kan aturan negara dia. Iya, Gue kan benar. Indonesia, nggak apa-apa. Kemudian salah satu faktanya lagi adalah menolak wamil itu bisa dipenjara. Korsel, Kalau di Korea korsel. Selatan. Di Korea Selatan. Ini kita ngomong full Korea Selatan ya. Jadi kalau buat warga Korea yang menolak wamil itu bisa dipenjara. Berapa lama sih? Ada nggak? 2 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun ya, Cey. Setahun, 2 tahun. Nggak tahu gue berapa tahun, tapi antara menjadi penjara, udah dikenakan hukuman penjara atau didenda bebas untuk bebas bersyarat. Jadi memang lo either bayar 3 won ya dendanya. ya murah, Gue denda. nggak usah. Terus kemudian kalau lo lepas kewarganegaraan Korea, hilang kewajiban untuk wamilnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak se-strict itu juga. Kemudian ada ada pengecualian wamilnya juga di Korea. Oke. Menurut aturan undang-undang Korsel, ada pengecualian untuk para atlet yang mendapat medali emas di kompetisi olahraga Olimpiade seperti Asian Games atau Olimpiade. Tidak wajib. Itu tidak wajib. Dapat dulu baru nggak wajib. Ya. Berarti pada saat proses latihan wajib. Ya dong. Kan belum dapat. Oh iya. Iya, Jadi ketika mereka let's say timnas sepak bola ya dapat medali emas, pulang ke Korea dia sudah dinyatakan nggak perlu wamil lagi. Jadi sumil. Pemainnya apa pelatihnya? Pemain semua nggak tahu ya. Kayaknya sih pemainnya. Jadi sumil.
Sunah apa? Sunah militer. Oh iya nggak wajib. Udah nggak wajib. Sunah Ya. muakkad. Iya, iya. Iya. Ya. Ini juga nih sebenarnya salah satu yang merasakan pengecualian ini adalah striker klub sepak bola Tottenham Son Heung-min. Oke. Dan pianis pertama Korsel yang menang dalam kompetisi piano Chopin Internasional. Chopin. Chopin Internasional. Yang Iya. Emang Son pernah dapat medali emas? Di ini di apa namanya? Apa sih Piala Asian Games apa Piala Asia gitu. Iya, emang Korea menang. Pernah kan? Ya udah. Berarti nggak cuma Son dong. Iya. Anjung Hwan wajib nggak Anjung Hwan? Kalau satu squad sama Son waktu itu. Lee Won Jae. Tuh baca. Gue mau baca lagi. Katanya, diem pelan-pelan, mata gue silinder. Oh, wah ini. Bro, Apa tuh? berdasarkan dari yang gue denger dan gue baca-baca, gue nggak tahu masih sampai sekarang atau enggak. Ya sambil boleh. Gue nggak tahu apakah masih sampai sekarang atau tidak. Tapi katanya kekuatan militer Indonesia, walaupun kita tidak sebanyak itu ya, alat-alat alutsista tadi yang lo bilang, mungkin kita nggak punya tank sebanyak itu, pesawat sebanyak itu dan lain sebagainya. Tapi kekuatan militer kita tuh lumayan ditakuti dan dihormati di dunia. Nomor 15 ya? 20 kalau nggak salah. Pokoknya top 20 lah. Kopassus bahkan 5 besar setahu gua. Iya. Pasukan khusus tuh ya gue pernah baca, gue nggak tahu apakah datanya sudah berubah dan lain sebagainya, dan apakah yang gue baca valid. Tapi Kopassus itu 5 besar pasukan khusus di dunia, 3 besar bahkan kalau gue nggak salah. Dan dulu gue inget banget ini, gue zaman sekolah gue baca, sniper kita menang adu tembak jarak jauh sama sniper Amerika, senapannya pakai pindad. Sampai dibongkar bro, senapan pindatnya sampai dibongkar. Oh, iya. Sampai dibongkar karena dicek apa ada yang di luar dari kualifikasi kah, sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Nggak ada men. Itu kalau gua nggak salah bisa nembus Kevlar, bisa nembus Kevlarnya Amerika. Anjing. Sumpah bisa nembus Kevlarnya Amerika yang tadinya nggak ketembus gitu-gitu deh, gue juga lupa. Tapi yang jelas dari yang gua baca-baca itu nggak bisa diremehin juga, nggak bisa dipandang sebelah mata juga kekuatan militer Indonesia. Orangnya berarti ya, kita nggak bicara bukan sumber daya, apa sih, fasilitas, kita nggak bicara pesawat, tank baja dan lain sebagainya. Cuman orang-orangnya dan latihannya nggak kalah. Bahkan katanya itu kalau kata Cece sampai bisa mukul tumpukan batu sampai kebelah dua. Itu Bruce Lee. Enggak, tapi tentara kita juga bisa men. Karena yang bisa tuh siapa? tentara kita. Karena Kita kan tentara kita. Kan? Iya. Karena kan basic latihan dan bela dirinya merpati putih. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Sama kayak Mulan ya. Mulan nggak merpati putih. Dia Bukan Mulan kan ada yang matain batu jadi dua juga, terus dia awalnya gagal dulu. Duing pusing terus jadi itu. Emang ada? Jadi tentara Cina juga sama berarti. Nggak Emang ya? Ada. Waktu yang tahu panjang ah. Fakta selanjutnya. Ada hak cuti bagi orang-orang yang hamil saat hamil. Hah? Gimana sih? Oh, buat perempuannya dong. Enggak. Iya dong. Bukan. Buat laki-laki. Ada hak cuti saat hamil. Jadi waktu wajib militer ini para peserta diberikan hak untuk cuti. Cuti pertama biasanya diambil di 100 hari mengikuti wajib militer dan jatah cutinya cuma 4 hari. Dari 100 hari tersebut. Dari 100 hari pertama kan dia harus hamil kurang lebih 2 tahun kan? Kali nggak tahu gue. Iya 2 tahun. Oke. 365 awal 100-nya doang tuh. 100 pertama. Hah? 3 bulan pertama. 3 bulan pertama Boleh cuti 4 hari. boleh cuti 4 hari. Selanjutnya tidak ada. Selain itu mereka juga akan mendapat cuti tambahan jika selama 2 tahun wajib militer berhasil promosi jabatan. Biasanya berlaku selama 10 hari. Bisa promosi jabatan lagi wamil. Iya. Dan juga ada cuti musim saat libur musim gugur. Jadi banyak. Jadi sebenarnya wajib militer Korea itu nggak se-represif itu ya. Tapi maksud gue mereka bisa naik jabatan pada saat wamil. Katakanlah BTS pada wamil. Berarti balik-balik lagi jadi BTS. Bisa jadi ada yang sersan. Iya dong. Letna. Anjing, sersan Jungkook. Iya. Cuman kan dia akhirnya nggak bekerja di bidang kemiliteran, jadi nggak kepake amat juga. Let call Jimin, anjay keren banget. Ya mungkin juga karena secara 2 tahun kecuali dia excel parah gitu ya. Ya siapa tahu. Ya mungkin dari private ke apa doang aja gitu kali kekejarnya. Ya gitu, itu kurang lebih. Oh ini ada terakhir nih, kegiatan selama wajib militer itu apa aja sih? Nah ini biasanya tuh adalah pelatihan dasar, meliputi pelatihan fisik seperti push up, marching, dan PBB. Dan juga pelatihan yang sudah mulai masuk ke specialty seperti latihan menembak. Keren. Mereka juga dilatih untuk berpidato. Ala militer juga. Oh
kok apel. Iya. Ya ngelatih kalau misalkan mimpin apel, Ya. jadi pembina upacara dan lain sebagainya. Iya. Menarik ya. Kita nggak banyak bisa ngobrol sini. Kalau nggak gara-gara ransum juga ngapain juga kita bahas militer. Tapi sebenarnya, sebenarnya itu sih pentingnya kita untuk lebih menghargai tentara kita adalah karena itu tadi latihannya berat bro. Banget. Lu pernah nggak zaman SMP atau SMA gitu latihan Iya. LDK sama tentara? LDKS. Oh, gue nggak. Oh pernah. Nggak ada. Berat sih bro. Di sekolah gue nggak ada. Dan mereka tuh sebenarnya punya trik-triknya. Misalkan kayak baris berbaris atau baris gitu. Kan hampir 2 jam 3 jam. Ya karena mungkin gue anak SMA kali ya, jadi dia ngasih triknya gitu. Kuat, lo harus kuat nih, kalau misalkan capek begini aja tuh dikasih tahu. Gimana? Katanya gini nih, kalau lo berdiri lama, kaki lo tuh lo gini-giniin nih. Set. Jari kaki. Karena katanya yang bikin pegel tuh karena kaku. Jadi biar balik lagi aliran darahnya muter. Walaupun sebenarnya enggak ya, karena begitu telapak kaki lo nggak sakit, betis lo sakit. Betis lu gitu-gituin. Duk. Jangan-jangan gitu. Itu ujung-ujungnya kram. Tapi gue nggak ini sih. Ya, kuat-kuatin aja. Film perang yang one shot itu apa judulnya? One shot. Yang belum lama, one take. 1989, 1917. Nah ya, 1917. 19 itu. Itu juga salah satu film perang yang menurut gua nggak cuma nyorot dar-der-dornya, Tapi der. nggak dong, psikologis si tentara itu juga lumayan dapat banget tuh digambarin sama aktor, gue lupa siapa Nah yang itu juga ada satu hal yang sebenarnya gue bilang gue bukan menyayangkan sih, tapi lebih ke harusnya kita punya juga. Secara kita benernya punya budaya ketimuran, tapi justru Western yang punya budaya itu. Kenapa kita nggak punya thank you for your service-nya kita? Karena itu matters. Ada kali kita. Tapi kita nggak tahu. sebudaya itu. Iya. Lo ngerti nggak di Amerika seberapa sakleknya itu? Iya. Simply buat kayak lo ada di Walmart, lo ke Walmart aja Ketemu ada tentara ngantri. Thank you for your service. Ya, thank you for your service. Kayak kadang beberapa case dikasih ngantri duluan. Iya. Atau barangnya tinggal satu, lo take it aja gitu loh. Budayanya nggak tahu ya, nggak diajarkan ya, bisa dibilang nggak diajarkan. Maksud gue sebenarnya itu lebih relevan juga sebenarnya buat kita yang budaya sopan santun dan monggo-monggonya lumayan kental, harusnya nggak susah gitu loh maksud gue. Ya atau mungkin supaya bisa lebih menyetarakan aja kali deh, gue juga nggak tahu. Iya. Ya udah setara aja sama tinggi, sejajar sama rata. Mungkin. Tapi thank you for your service tuh selalu mengharukan ya. Iya sama ini sebutan buat angkatan laut yang kalau kapalnya karam tuh, itu juga gue buat yang di kapal selam. Apaan? Patroli abadi. Oh. Sebutan Eternal Patrol. Yoi, itu kayak wah, dan statusnya tuh itu. Iya. Kalau pensiun kan purnawirawan. Kalau yang sudah meninggal anumerta atau itu polisi ya? Gua nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu. Anumerta polisi kalau nggak salah. Anumerta polisian. Kalau yang angkatan laut, yang di laut, kalau memang gugur di laut, wafat di laut, itu statusnya adalah patroli abadi. Gue kayak anjrit, keren banget. Patroli abadi tuh keren banget. By the way, kita kalau di Indonesia TNI tuh ngumpulin doktek gak sih? Enggak ya? Kalau angkatan kayaknya darat budayanya nggak gitu nggak kali, ya? nggak pakai doktek. Kita nggak ada doktek itu ya. Ada kali, cuman gue nggak tahu aja. Nggak ininya gitu loh. Maksudnya itu kan yang kita lihat di film gitu ya. Kalau misalkan kita juga nggak tahu kalau di sana sebenarnya beneran apa enggak. Iya, Doktek temennya dibawa, dibuat dianterin ke orang tuanya dan lain sebagainya. Iya. Tapi memang ya. Lo pernah nembak nggak? Pernah? Ya mantan lo itu? Bukan. Live emo. Oh enggak pernah. Lo harus coba. Lo pernah? Pernah gua Enak nggak? di Perbakin. Perbakin situ Senayan. Iya. Di Perbakin gue pernah nyobain nembak. Biasa padahal seinget gue bereta atau apa gitulah, cuman namanya nggak tahu ya, lu memegang sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Wah itu thrillnya gila banget sih. Tapi dia ininya memantulnya kacau ya? Nggak segitunya. Oh enggak. Harapan lo untuk tentara. Kenapa lo ketawa? Berat banget lagi closingnya harapan gue untuk Tentara Nasional Indonesia. Harapan gue sebenarnya harapan gue kalau untuk Tentara Nasional Indonesia nggak banyak, karena gini aja lah, pokoknya kalau buat TNI Indonesia mungkin ini bahasa Inggris dan bukan budayanya, but still message-nya mudah-mudahan sampai ya, thank you for your service aja, thank you for all your service. Memang nggak semua yang orang tahu kan tentara selalu soal perang ya, padahal ada operasi-operasi militer juga. Jadi tanpa kita ketahui
kalian sudah melakukan hal-hal baik untuk negara ini. Jadi ya terima kasih atas servisnya, terima kasih atas jasanya. Ya, menjaga perbatasan juga kan. Iya, iya. Tentara kan, kalau perbatasan tentara kan, bukan polisi kan? Betul. Iya, Authority kayak negara. gitu. Dan juga message-nya justru buat teman-teman juga untuk bisa sedikitnya lebih menghargai tentara sih. Artinya gini, kita kan kebanyakan hidup di sosial media. Jadi tolong jangan gampang ke brought up sama individuals yang longol di itu terus jadi kayak profesi ini begini. Arogan, ya itu kan Iya. image yang terbentuk. Just remember itu adalah 1 banding berapa ratus juta dan poin utama dia adakan profesi tersebut termasuk tentara di sini adalah ya memang untuk melindungi kalian. Jadi tetap Yoi. harus dihargain juga at Yo. the end of the day. Keren Garpunya banget. mana tadi? Oh ini dia. Lanjut deh silakan. Oke, kalau gue harapan gue tetap selalu berjaya dan kalau memang kalau masalah prestasi dan lain sebagainya kalau diadu sama tentara luar kan gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu nyari tahu juga. Tetaplah menjadi yang terdepan, disegani, ditakuti in a good way. Ya, ditakuti in a good way di dunia, dihormati untuk semua mau Kopaska, Kopassus, Paskas. Paskas itu angkatan udara, pasukan khas. Oke. Udah gitu, itu aja sih yang penting tetap Jalas Veva Jaya Mahe. Keren. Tahu nggak lu? Lu Tahu ngomong lu tahu nggak? gitu. Iya, tahu. Di laut, Jaya di laut, jaya di darat. Enggak, di lautan kita jaya. Oh, iya. Iya nggak sih? Iya, iya. Nggak tahu gue. Wiyapika Nirwikara. Artinya apa Bang Messi? Tidak terlihat. Bukan, itu Intel kayaknya. Ini semboyannya Intel. Tidak terlihat. Intel kok ada semboyannya kan harus ngendap-ngendap. Wiyapaka Nirwikara kalau gue nggak salah. Tidak terlihat. Satset memegang teguh rahasia. Singkat gue gitu-gitu deh pokoknya. Keren. Mantap sekali. Oke buat episode kali ini Kita kenyang. Yang jelas kita kenyang. highlightnya adalah kita kenyang. Cece aneh banget bawain giniin banyak banget lagi. Repot banget emang, repot. Terima kasih. This is kurang lebih yang akan terjadi di episode-episode selanjutnya. Jadi semoga teman-teman bisa. Untung kita topiknya bukan manusia purba ya. Ntar dia bawa makanan purba. Terima kasih buat episode kali ini. Bye bye. Dah.